dia mau ke Kawaratu tuh, lihat grafiknya. Sarapan dulu bentar, istirahat. Sini lanjut jalan lagi. Sampai di mana? Parkiran Kawaratu. Jam 7.40. Sarapan dulu biar kuat jalannya. Minumnya kan? Iya, biar nggak pucat mukanya dia. Bayarin kan? Sekarang tapi saya buka sih. Makan mie goreng dulu. Bisa. Pagi ini adalah langkah awal gua memberanikan diri untuk menjelajah di alam bebas dengan segala pertimbangan dan penyusunan yang matang. Tujuannya agar dia merasa terjaga dan terlindungi dan mempunyai kesan tersendiri saat ia baru mulai melangkah. Dengan perasaan bercampur aduk, ada rasa khawatir dan bangga. Kita mulai start jam 8 dari tempat parkiran buat menuju Kawaratu. Kakak, ini pertama kalinya ngajak si kakak buat berpetualang di alam bebas. Biasanya sama teman, sekarang jajal sama anak, kita nyobain. Jadi kalau di rumah tidur doang isinya, karena pengen tahu di jalan tidur gak dia nih. Terus melangkah di antara rimbunnya pepohonan, menciptakan rasa yang tak bisa dibayangkan bahwa hari ini gue menciptakan cerita perjalanan hidupnya yang tak akan terlupakan. Penyewaan sepatu, trekking pole, terus tasnya. Tiga start dari pos pendaftaran. Di pos pendaftaran kita disuruh mengisi formulir data pribadi yang lengkap sesuai identitas dan menyerahkan kartu identitas asli serta membayar uang registrasi sebesar 20.000 per orang. Dan kita juga dikasih arahan terkait tata tertib yang berlaku di Taman Nasional. Pagi ini cerah sekali perjalanan kita. Semoga cuaca
bertahan hingga turun nanti. Jalur bebatuan dan aliran sungai menambah suasana semakin candu. Hingga saat ini belum ada keluhan apa-apa. Ia masih menikmati langkah demi langkahnya. Sesekali gue selalu nanyain keadaannya, tapi jawabannya yang bikin selalu gue tenang. Sepanjang perjalanan, aku selalu bercerita atau memberikan arahan. Musim hujan, jadi peceknya siap-siap terpulang. Nyuci ekstra. Baru jalan 20 menit ada yang gontai, dan akhirnya lihat dia berjalan udah tanpa beban. Jalan bebas nggak sembarang, nggak seindah kayak di media sosial. Pemandangannya bagus, tapi kenyataan dia baru ngerasain gimana capeknya. Kalau hari ini, besok-besok dia mau jalan lagi, berarti perjalanan hari ini sukses. Tapi kalau besok dia kapok, berarti perjalanan hari ini nggak sukses. Nah, sini agak lamaan, nggak apa-apa, istirahatnya di pos 1. Oke, udah nyampe di pos 1 jam 9 lewat 3 menit. Nah, istirahat dulu sebentar sini. Jadi di sana, nah di batu. Pos 1. Sembilan lewat 8 menit. Kita lanjut lagi dari pos 1. Oh, sungainya bersih banget, coy. Itu ada binatang apa nih? Ya udah ikat. Sini botolnya, biar nggak ribet. Setelah pos 1, kita berjalan di antara aliran air sungai.
perjalanan kita akan melewati banyak batu-batuan, batu besar. Dari pos 2 ke atas kita akan ditemani aliran air di kanan atau kiri atau kedua sisinya. Airnya jernih banget ya. Inilah kenapa aku senang banget main di gunung. Ya, oke. Kita sudah sampai di pos 2. Jam 9.30 menit. Serat. Bang, duduk bangku sini. Batu. Oke, 9.32 kita lanjut jalan. Hari ini kayaknya udah nemuin ritme dia jalan. Jadi capeknya udah hilang. Sebelum pos 1 langsung dipukul, dihajar habis-habisan dia. Jadi pos 2 udah semangat jalan aja. Ini tahun depan kayaknya nggak ajakin ke Merbabu. Langsung seketika rasa khawatir itu hilang ketika di pos 2 ia mantap untuk melanjutkan perjalanan. Bencay. Jadi ini juga baru pertama kali gua ke mana? Kawaratu. Saya ngajak si kakak. Jadi pengen banget ke Kawaratu. Rencana bulan kemarin gua mau kemari, cuma ada sedikit teknis kendala teknis, jadinya cancel, dan baru bulan November ini gua laksanain untuk jalan sama si kakak. Mudah-mudahan perjalanan dia kali ini berkesan, menjadi bisa lanjut lagi besok nemenin ayahnya naik gunung. Kenapa gua milih ke Kawaratu ngajak anak gua yang pertama? Mungkin ini trek yang santai lah ya, banyak landainya, terus ditambah jarak tempuh juga nggak begitu jauh, 2 jam, masih bisa santai. Biar nanti kalau memang dia hobi naik gunung, jadi udah nggak kaget gitu kan. Walaupun hari ini semua perlengkapannya dititip ke gua. Dari awal parkiran sampai pos berapa? Pos 2 ke atas nih, pos treknya batu terus batu. Ini kita emang
ke Kawah Ratu nih. Isinya bebatuan doang. Kan habis nanjak dapat bonus santai. uh. 945 masih 945 nih di tengah-tengah pos 2 dan selanjutnya. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya dari pergi sampai turun. Ini sih mendung terus. Udah kita siapin jas hujan nanti, jadi kalau hujan kita nggak pakai. Oke, akhirnya kita di 957 mendekati pos 3. Kita jalan di antara bebatuan dan air mengalir. Sumber air pos 3. Oke, berat bentaran doang di pos 3. Lanjut jalan lagi 959 lanjut jalan. Dari pos 3 sudah terlihat jejak-jejak dan kawah putihnya. Ratu ini berapa informasi yang saya dapat, ini kawahnya Gunung Salak, tapi jalan masih agak ke atas, nanti lihat di kawahnya ke belerangnya. Kamu foto gak? Gimana? Udah, yang Kawah Ratu udah bau belerang. Lihat, kayak Wendy's, tau ya Wendy's. Kayaknya Wendy's nih, kayaknya kalau penerusnya ada nih.
Jangan udah mulai tanah, pohon kering mati, lumpur. Naik ke atas. Oh iya, iya kagak naik ke atas sih nggak apa-apa. Karena pinggiran sana yang ada asap-asapnya. Sampai atas aja tuh yang warna itu. Iya. Udah nyampe. Lumayan juga ya. Oke, pas 10.33 kita udah sampai Kawaratu. Gimana perjalanan kak? Nggak tahu. Luar biasa nih. Jadi sesuai target setengah 11 kita udah sampai di Kawaratu.